Sambil menunggu yang lain ya. Oke, itu tadi apa ya? Semacam pengantar ya. Zivu Meliana. Suara anjingnya sangat mengganggu. Ini lagi hujan, jadi agak apa memang ya, jaringan agak-agak lambat ya. Oke, pembahasan kita masih di segmentasi ya, segmentasi. Rizky Adiputra, Dinda, oke ya. Segmentasi itu bertujuan untuk membagi citra menjadi region-region atau objek, memisahkan objek dengan latar belakang. Kemudian berdasarkan properti dipilih seperti kecerahan, warna, tekstur, dan sebagainya. Segmentasi itu membagi citra menjadi sejumlah region yang terhubung. Region itu wilayah. Tiap region bersifat homogen. Homogen itu adalah yang merupakan sama ya. Berdasarkan properti yang dipilih. Segmentasi citra merupakan tahapan sebelum melakukan image object recognition, image understanding ya. Ini oke, ini misalnya sebuah gambar, ini gambar awalnya, kemudian dilakukan segmentasi, clustering. Ini dia yang kemarin ya diperkenalkan. Ini dia hasilnya. Ini mau misalkan ini kapalnya dengan backgroundnya. Ini kalau dilakukan segmentasi colornya ya. Ini juga merupakan proses segmentasi. Ini citra medis hasilnya hasil segmentasi.
kriteria segmentasi ya. Ini menggunakan K-min clustering ya. Minggu kemarin ditanya apakah sudah membahas oke. Priscilla membahas data mining, yaitu data miningnya adalah klasifikasi citra ya. Ini mana tadi stop share? Saya stop share dulu. Oke. Merasa langsung ke sini aja ya. Oke ya, jadi kalau misalnya supaya tidak mengganggu, yang dibahas perlu dibahas kita ini memang materinya banyak. Minggu kemarin juga sudah. Ini dilanjut lagi, yaitu membuat deteksi discontinuous itu apa, deteksi titik, deteksi ini semuanya mendeteksi dengan menggunakan segmentasi. Namun itu ada beberapa bagiannya. Ini deteksi discontinuous, mendeteksi dengan deteksi titik, deteksi garis, edge detection. Ini edge detection. Segmentasi regular block, segmentasi binary tree, polygon segmentation. Ini beberapa segmentasi yang ada di citra ya. Nanti kamu misalnya masuk ke ekonomi ada segmentasi, ada ya. Kamu masuk ke kedokteran ada. Jadi harus kamu bisa bedakan pembahasan segmentasi yang kita lihat ini ya. Ada 3 macam diskontinuitas tingkat keabuan yang tadi di sini untuk yang deteksi titik poin. Untuk deteksi diskontinuitas ini ada 3 ya. Ini dia. Deteksi titik poin atau deteksi titik, deteksi garis line detection, deteksi tepi atau edge detection ya. Jadi ini untuk pembahasan deteksi. Jadi di sini kita hanya memperkenalkan pengimplementasiannya. Nanti kita lihat ada di contoh perhitungan dibuatkan algoritmanya dibuatkan coding dalam bentuk menggunakan MATLAB ataupun Python ya. Deteksi titik poin atau deteksi titik ini adalah titik terdeteksi berada di pusat mass jika R lebih besar sama dengan T. Sebentar ya, supaya ini karena ini terlalu kecil ya. Oke, lanjutnya. Oke. Segmentasi. Tepi edge detection ini ya, yang kalau ini untuk mendeteksi berdasarkan point detection-nya. Jadi ada beberapa objek ataupun citra, nanti dilihat mana titik yang terisolasi, yaitu suatu titik dengan tingkat keabuan yang sangat berbeda dengan latar belakang. Jadi setiap citra dikonversi menjadi grayscale. Dari grayscale itulah dilihat nanti keberadaan mana area yang homogen, yang hampir homogen. Ini untuk mendeteksi secara deteksi titik. Deteksi garis atau line, jadi bisa dibedakan titik itu adalah semacam titik kan ada titik satu-satu atau titiknya besar-besar atau titik putus-putus, ya kan? Kalau garis line, kalau kamu lihat tadi contoh layar nanti bolak-balik ya, banyak ini ya. Itu contoh garis line. Jadi ada beberapa membedakan antara si objek atau citra dengan background-nya, foreground dengan background-nya. Garis deteksi, jika mas sebelah kiri dipindahkan pada seluruh citra, maka responnya lebih kuat pada garis dengan ketebalan 1 piksel. Jadi batas antara satu region dengan yang lain dibatasi dengan garis yang memang merupakan ada 1 piksel ya. Yang berorientasi horizontal, koefisien mas jika dijumlahkan adalah 0. Ini adalah edge detection. Jadi di sini kita lebih fokusnya di edge detection, deteksi tepi ya. Ini banyak digunakan juga. Segmentasi, tadi ada segmentasi untuk regular block, segmentasi binary tree, polygon segmentation. Jadi dari segmentasi yang ini tadi, ini merupakan untuk segmentasi yang menggunakan regular block, binary tree, polygon segmentation. Ini satu kumpulan atau satu jenis untuk segmentasinya. Ini tadi mendeteksi berbentuk garis, hanya apakah discontinue, titik-titik, semua garis, tapi discontinue, ya, titik tahu kan titik-titik, kemudian ada bentuk garis, kemudian deteksi sisi, ya, harus bisa dibedakan yang mana mendeteksi garisnya berdasarkan garis luarnya, yang mana berdasarkan deteksi sisi atau edge detection-nya. Nah, ini dia.
Mana ya? Membuka filenya sebentar ya. Open link, bisa nggak? Oke, oke. Kalau stop share, mana tadi yang open linknya? Sebentar ya, supaya lebih dapat. Oke ya. Jadi ini yang disebut dengan share screen. Nah, tadi. Ya, segmentation ya. Yang ini untuk yang tree-nya. Lihat segmentasi citra. Algoritma segmentasi untuk citra monokrom. Monokrom ini adalah itu tadi putih dan hitam, grayscale yang kita sebut itu keabuan. Secara umum berbasiskan pada satu atau dua sifat dasar nilai tingkat keabuan. Nah, kalau dibuatkan persamaannya, algoritma segmentasi similaritas dan berbasiskan nilai threshold ya, region growth, kemudian pemisahan dan penggabungan daerah. Ini merupakan persamaan matematiknya. Setiap segmentasi adalah RI sama R. Setiap daerah adalah uniform, ya. Setiap daerah tidak saling berisian. Piksel pada satu daerah memiliki sifat yang sama. Daerah yang saling bertetangga memiliki sifat yang berbeda. Ini ciri dari segmentasi untuk citra monokrom. Kemudian tadi kita membahas segmentasi regular block. Tidak ada contohnya ya. Regular block itu ada penelitian ibu kemarin yaitu mensegmentasi tapi ini berdasarkan black and putihnya blok, tapi berbentuk blok dia ya. Segmentasi regular block ini contohnya adalah segmentasi yang paling mudah dengan membagi citra ke beberapa blok dengan bentuk yang reguler. Ini ditetapkan pada keseluruhan citra dilakukan dengan membedakan ukuran blok. Nah, ini lagi yang merupakan bagian dari binary tree juga, segmentasi quad tree. Nanti kamu lihat ada disebut dengan segmentasi quadri tree ya. Segmentasi quad tree berawal hanya pada satu segmen yaitu keseluruhan citra. Dimisalkan citra n kali n yang secara rekursif dibagi ke dalam 4 daerah yang memiliki ukuran yang sama. Nah, ini dia ada variasi piksel dalam blok. Jadi ada citra secara rekursif itu memanggil diri sendiri, dibagi dalam 4 yang memiliki ukuran yang sama. Nah, itu yang membentuk piksel dalam blok ya. Segmentasi binary tree. Jadi kalau kamu mengingat belajar struktur data ataupun algoritma, ada yang disebut dengan tree ya kan? Ataupun nah ini dia ada juga membuatkan segmentasi binary tree. Kalau untuk convolution network neural network itu juga ada segmentasi nanti berbentuk tree. Jadi pemisahannya segmentasinya nanti membentuk tree ya, dipecah ataupun dibagi sampai dapat solusinya. Segmentasi binary tree similar dengan segmentasi quad tree ya. Jadi ini hampir mirip dengan yang tadi dibahas segmentasi quad tree. Citra tidak dibagi ke dalam 4 daerah melainkan 2 daerah. Kalau yang tadi 4 quad tree, segmentasi binary tree dibagi 2, bagi lagi ya. Nah, kemudian polygon segmentation. Ini tadi yang kita bahas di awal, polygon segmentation yaitu binary tree dibagi pada sembarang arah. Polygon ya, banyak segmentasinya segi poligon banyak ya. Suatu garis lurus yang digambarkan dari sembarang sebatas daerah ke piksel batas daerah lainnya. Nah, ini dicontohkan ya, ada sebuah citra. Ini perhatikan ini citranya sudah dibuatkan menjadi threshold ataupun mengandung grayscale yaitu 0 dan 1. Ini citranya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 3 6 8 8 kali 8. Nah, keberadaan si ini sebelum dikonversi ya. Nah, ini dia 37. Nah, ini yang disebut dengan segmentasi tree ya. Jadi berbentuk pohon. Jadi sebuah citra disegmentasi membentuk turunan sampai dapat nanti ini hasil akhirnya. 37, 38, 39 dan seterusnya. Ini disebut juga segmentasi, pemisahan. Mengidentifikasi sebuah citra
dengan melakukan pemisahan. Jadi ini solusi akhirnya. Ini contoh struktur data quad tree ya. Nah, ini kalau misalnya sebuah citra gambar aslinya, ini implementasi quad tree-nya ya di threshold sudah grayscale, kemudian dilakukan segmentasinya. Yang proses ini tadi, yang berbentuk ini tadi, ya struktur datanya yang dihasilkan adalah ini. Ini semua adalah berbentuk citra yang merupakan kumpulan dari piksel-pikselnya. Namun kalau dilihat, ini black-nya, ya. Selebihnya ini semua adalah ada yang berbentuk abu-abu. Ini dengan quad tree, ya. Nah, ini pembagiannya. Contoh pembagian blok poligon. Poligon itu segi banyak. Ini dia. Subregion 1, region 2. Nah, sekarang permasalahannya, ini mau diimplementasikan kemana? Permasalahan yang ini, ya kan? Untuk permasalahan yang segmentasi binary tree kapan dipakai, polygon segmentation kapan dipakai, kemudian dengan menggunakan polygon segmentation-nya. Ini kapan mau digunakan? Itu sekarang yang menjadi pertanyaannya sesuai dengan permasalahan dari ininya ya, permasalahan ataupun contoh penelitiannya. Sebentar, Pak mau lihat ya contoh penelitiannya. Oke. Sebentar ya, Bu lihat di contohnya pengolahan citra. Oke ya, sebentar. Oke ya. Jadi tadi kita lanjutkan. Ini Ibu luangkan dulu yang di bawah ini kata memang ini jarang digunakan, tapi ada juga beberapa menggunakan segmentasi regular block, segmentasi binary tree. Kalau misalnya mengidentifikasi seperti yang ada berbentuk USG, yang hasil-hasil apa tuh scanner apa dari bidang kedokteran atau biologi itu lebih cocoknya menggunakan segmentasi di preprocessingnya ya, segmentasi regular block dan juga segmentasi binary tree yang tiga ini ya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke deteksi tepi egg detection. Ini dia umum. Kalau nanti kamu perhatikan di searching ini tepi edge ada beberapa contoh pengkodingan menggunakan MATLAB. Tapi diharapkan tugas yang kemarin dulu diselesaikan supaya dikerjakan ya. Deteksi tepi egg detection ini merupakan kita lihat edge ya. Jadi tadi ada edge atau tepi ataupun garis luar. Perubahan nilai intensitas derajat keabuan yang mendadak dalam jarak yang singkat. Jadi kalau misalnya kamu bayangkan sebuah apa ya contohnya daun, jadi bisa dibedakan yang mana batas luarnya ya berbentuk apa. Contoh misalnya kamu daun pepaya berbentuk begini. Nah, itu merupakan edge atau luarnya ya. Tepi memiliki arah dan arah ini berbeda-beda bergantung pada perubahan intensitasnya. Kalau digambarkan, ini sebuah image gambarnya. Ini merupakan intensity function-nya along horizontal scale line-nya. Contoh ini, kalau misalnya sekilas kamu perhatikan, kita perhatikan tepinya yang mana? Yang ya, pasti kita sebutnya adalah outline-nya ataupun garis tepinya. Nah, berdasarkan ini, ya pemisah region yang hitam blok ini dengan ini atau ini dia. Nah, di sini jelas memang ya tepinya yang mana, ya. Nah, 4 macam tepi yang merupakan di citra ini ada tepi curam disebut step edge, tepi landau, kemudian
tepi garis, kalau garis masih mudah melihatnya ya, garisnya, tapi garis yang bagaimana? Lurus, line edge, dan tepi atap, roof edge. Nah, ini dia. Kalau kita perbesar ya. Oke, ini dia contohnya. Ini derajat keabuan tepi curam. Kalau dibuatkan grafiknya ini, derajat keabuan, tepi landai, derajat keabuan. Ini dikonversi dalam bentuk metrik. Nah, ini tadi grafiknya. Ini tepi curam dalam bentuk metriknya, tepi landai, breakdown tepi landai, untuk yang landai ya. Nah, untuk citra yang mengandung derau atau noise, ini dia, kita perhatikan, bintik-bintiknya ini, apa ini, fullnya, bintik-bintiknya ataupun deraunya atau noise-nya atau gangguannya lebih cenderung ke black, sementara ini lebih ke putih. Nah, ini harus bisa dibedakan. Idealnya sebuah tepi berbentuk curam, kemiringan 90 derajat, bisa dibayangkan. Namun kebanyakan tepi berbentuk landai atau ram. Sebabnya ini dia ya yang 90 derajat. Harusnya begini kalau misalnya mendeteksi ya. Tapi kebanyakan katanya menurut informasi ini egg detection itu lebih banyak berbentuk ram. Ram itu adalah bentuk landai. Nah, ini dia kalau dibuatkan grayscale-nya. Jadi dari abu-abu ke putih. Kalau ini kan bisa terlihat yang lain ini bloknya hitam dan putih. Bisa kita perhatikan. Nah, kalau digambarkan ini untuk step, kalau dibuatkan dalam RAM edge-nya, ini RAM digariskan, ini line-nya bentuknya ya. Ini merupakan semua adalah mendeteksi tepi, egg detection roof. Biasanya ini satu pertemuan membahas ini ya. Tujuan pendeteksian tepi, contoh, kira-kira ini masuk citra apa? Kan itu kan tujuannya. Bertujuan, jadi jika ada permasalahan seperti kemarin songket itu ada beberapa. Apakah untuk deteksi tepi cocok untuk mengidentifikasi color-nya si songket? Kayaknya kurang bagus ya. Jadi untuk warna, kemarin untuk misalnya mengidentifikasi komponen color-nya songket digunakan segmentasi citra, tapi yang segmentasi warna. Nah, ini ada sebuah semacam picture ya atau objek. Ini outline-nya ya, penampakan garis batas atau objek dalam citra. Pendeteksian tapi mengekstraksi representasi gambar garis-garis. Ini lebih mudah melihat yang mana outline-nya ya. Contoh ini juga. Ini gambarnya ini kalau dikonversi dilakukan segmentasi egg detection hasilnya ini hasilnya lebih mudah. Ini menggunakan segmentasi egg ya, egg detection tepi luarnya. Pendeteksian tepi berguna dalam mengenali objek di dalam citra image recognition. Nah, ini juga misalnya untuk mengidentifikasi misalnya ada CCTV, kan ada tuh sekarang lampu merah disiapkan CCTV. Jadi misalnya di Medan nggak ada ya yang baru dikeluarkan oleh si pihak polisi sekarang kan itu kan misalnya bisa mendeteksi siapa yang ini seperti ini dia bisa deteksi nanti plat mobilnya atau kendaraannya. Contoh ini dia 51346 dideteksi. Ini hasilnya image. Ini komplement image-nya gambar awal. Ya, inilah mengidentifikasi image recognition ya. Ini mengidentifikasi koin ya. Ya, sama menggunakan recognition image. Ini ada buah apel dengan background-nya, ada daunnya. Nah, setelah dilakukan segmentasi, hasilnya adalah ini. Ada segmentation image pertama, kedua, gray image-nya, ketiga untuk bentuknya. Ya, segmentasi image. Berikutnya adalah pendeteksian tepi merupakan bagian dari analisis citra atau image analysis. Jadi dalam proses pengolahan citra itu tadi, satu, identifikasi objek, setelah diidentifikasi lakukan analisis. Jadi ini kan sudah ada identifikasi kalau segmentation image-nya hasilnya ini, untuk gray-nya ini bentuknya edge image-nya adalah ini berdasarkan edge outline-nya ya. Nah, selanjutnya dilakukan analisis citra atau image analysis. Tujuan analisis citra mengidentifikasi parameter-parameter yang disesuaikan, yang sudah dibuatkan tadi. Parameter apa yang dilakukan itu disesuaikan untuk melihat ciri feature ya. Jadi kalau di citra ada namanya tadi identification recognition ini ya.
mengidentifikasi image recognition. Berikutnya adalah menganalisis. Yang dianalisis itu adalah berdasarkan asosiasi ciri atau feature. Jadi contoh kalau kamu nanti baca penelitian yang merupakan gambar kemarin itu adalah mengidentifikasi beras asli atau palsu. Ada itu ya penelitiannya. Nah, ini melakukan setelah tadi diidentifikasi, berikutnya adalah melakukan image analysis berdasarkan ciri atau fiturnya ya dari objek di dalam citra yang selanjutnya digunakan dalam menginterpretasi citra. Nah, di sini analisnya ada beberapa tahapan. Jadi kalau misalnya nanti ada kamu yang membuat penelitian bidang citra, ada citra, identifikasi tadi sudah, ya bisa dengan segmentation warna, segmentation edge, ya beberapa segmentasi sesuai dengan permasalahan. Selanjutnya menganalisis. Analisis itu ada 3 tahapan, mengekstraksi ciri, feature extraction, kemudian segmentasi, mengklasifikasi, ya diekstraksi tadi dilihat cirinya, setelah diciri dilihat region-regionnya atau pemisahan-pemisahannya, baru diklasifikasi. Contoh tadi apel itu bulat-bulat, ya kan? Baru diklasifikasi. Jadi ya. Ekstraksi ciri feature extraction adalah kemampuan mendeteksi keberadaan tepi edge dari objek di dalam citra. Contoh tadi plat kendaraan ya. Setelah itu lakukan segmentasi. Setelah tepi objek diketahui, tadi sudah terlihat outline plat mobilnya atau kendaraannya. Selanjutnya menganalisis dengan cara mereduksi citra menjadi objek atau region. Misalnya, memisahkan yang berbeda dengan mengekstraksi batas-batas objek boundary. Nah, disitulah digunakan penghilangan noise. Jadi seperti ini, ya. Nah, di sini kan ada beberapa gangguan-gangguan. Supaya ini lebih jelas, lebih clear, lebih teridentifikasi si citranya, maka dilakukan itu tadi ya, bisa penghilangan draw, ya, contohnya ya. Kemudian melakukan memisahkan objek-objek yang berbeda dengan mengekstraksi batas-batas objek boundary-nya. Jadi kalau ada yang mengganggu dipisahkan dulu ataupun difilter, baru lakukan klasifikasi. Klasifikasi adalah langkah akhir dari analisis citra yang yaitu memetakan segmen yang berbeda ke dalam objek yang berbeda pula. Nah, di sini ada dibuatkan menggunakan klasifikasi operator gradien. Sebentar ya, di sini yang kemarin kami clustering klasifikasinya. Mana tadi ya? Nanti hilang lagi nih, lupa saya. Stop share ya. Klasifikasi. Oke. Ini sudah terlihat ya? Oke ya. Jadi ini mengklasifikasi, ini menggunakan metode-metode ini untuk segmentasi region, pengembangan, thresholding, speed and merging, and clustering. Ibu stop share dulu. Apakah yang barusan dilihat sudah Ibu perkenalkan minggu kemarin? Tidak diikuti. Ada? Sudah? Ada? Mengingat? Oke ya. Jadi di sini segmentasi ini banyak emang metode-metodenya ya. Jadi sesuaikan dengan pembahasannya. Nah, di sini Ibu kembali ke sini untuk melihat clustering ya, mengklasifikasi. Jadi supaya bisa dibedakan yang mana mengklasifikasi, yang mana clustering. Pertanyaan kemarin, apakah sudah belajar data mining? Kalau tidak salah belum gitu kan. Jadi harus bisa dibedakan yang mana clustering, yang mana klasifikasi. Metode yang digunakan untuk segmentasi region itu adalah yang satu wilayah, yang homogen, yang sama, menggunakan pengembangan thresholding, region growing, split and merge clustering. Pengembangan. Nah, ini contohnya. Ini ya. Oke. Kemudian pengembangan itu ada global thresholding, local thresholding, adaptive thresholding. Ini untuk mencari matematikanya. Biasanya ini dibuatkan perhitungannya dulu, baru diimplementasikan ke algoritma ataupun codingnya. Namun di situ pun bisa terlihat juga nanti ya di pengkodingannya. Region growing. Nah, ini contoh ada color. Ini mau melihat region ya untuk colornya. Kalau diperhatikan yang ini citranya, ini tetap ya outline-nya. Ini yang hijaunya.
Ini dia ya, kontrak X-nya. Ini image showing detective untuk melihat ini di apa ya, detective wheels in black. Kemudian ini dibuatkan ya untuk membuatkan metode region growing dengan spesifikasi umpan menggunakan algoritma fast scanning. Jadi ya, lengkap ini tidak perlu. Ini kemarin juga sudah untuk split and merger. Split and merger. Nah, ini untuk yang tree tadi dibuatkan split and merger, pisahkan kemudian gabungkan ya. Nah, di sini oke, ini untuk yang tree. Ini juga untuk image segmentation Stefano Ferrari. Ini dibuatkan dalam persamaannya 32 kali 32, 16 kali 16. Ini citranya ya. Oke. Ibu di sini mau masuk ke clustering ya. Terdapat N buah titik data terokan faktor fitur. Nah, di sini akan memisahkan horror movie ya, dokumenter, apakah movie itu film ya, filmnya yang sci-fi ya, horor, dokumenter atau yang ini ya. Nah, ini kita mau mengelompokkan. Jadi caranya bagaimana? Mengclusteringnya ya. Nyatakan citra dengan fitur-fitur ini dan seterusnya. Jadi ini adalah melakukan clustering. Jadi biar bisa dibedakan, mengclustering ya. Ini tadi mau diclusteringkan ya. Terdapat N buah titik data terokan vektor fitur X1 sampai Xn, kelompok cluster, titik-titik yang mirip. Jadi yang mirip itu yang diclusteringkan, dikelompokkan. Nah, tadi kita mengklasifikasi ya. Ini rumusnya untuk clustering, di sini ada K-means clustering, K-means clustering, ada juga yang KNN ya kalau data mining nanti. Ini tahapannya, K-means clustering merupakan algoritma clustering yang digunakan untuk mengcluster. Itu tadi dengan titik-titiknya ada mengandung yang sama. Ini menghitung keerorannya bad loose clustering large value or SSI. Nah, ini tahapan untuk menerapkan K-means clustering. Tadi ini memisahkan atau mengclusteringkan jenis move yang terdiri dari tadi 3 ya. Ini untuk random, ini yang center, ini tampilannya, ini yang random, ada blue-nya. Kemudian untuk K-means clustering yang random asik sample to closed center. Ini dia. Kemudian algoritma K-means clusteringnya inilah hasilnya. Algoritma clustering berdasarkan movie tadi ya, asik each sample to closed. Nah, ini kalau kita perhatikan panjang rumusnya ini ya, ikutin ini. Jadi di sini berdasarkan hasil iterasi nanti beberapa kali didapatlah hasil akhirnya. Ini persamaannya ya. Ini contoh K-means clustering. Ini kelinci ini dilakukan clustering dengan K sama dengan 3. Nah, ini supaya bisa dibedakan yang mana clustering, yang mana ini clustering juga, K-means clustering. Ini rows dipisahkan. Ini juga ada objek citra berdasarkan koordinatnya. Nah, oke, ini merupakan pengembangan dari K-means clustering. Mana tadi ya? Oke. Ya, itu supaya kalau di sini adalah klasifikasi supaya bisa membedakan yang mana clustering nanti kalau kamu belajar data mining ataupun nanti kalau artificial intelligence itu di pembagian ada klasifikasi, ada juga clusteringnya ya. Operator gradien mendeteksi tepi dipahami dengan pendekatan kalkulus diferensial dengan turunan pertama gradiennya. Kemiringannya ini persamaannya, ini hasil grafiknya untuk image intensity function first derivative hasilnya. Oke, ini fungsi dwimatra dalam bentuk discrete. Jadi untuk si dwimatra itu adalah yang kita lihat, ada yang berbentuk 3 dimensi bisa juga ya. Ini persamaannya, misalkan susunan piksel di dalam citra, ini dalam 3 kali 3 dengan setiap piksel x1, x kurang 1, y kurang 1. Nah, ini dilakukan diferensial maju. Hasilnya ini turunan parsial.
Kekuatan tepi edge strength dihitung dengan kekuatan yang outline-nya tadi berapa. Nah, ini dia. Arah tepinya dengan persamaan ini ya didapat tangen pangkat minus ya. Hasil pendeteksian tepi adalah GFXY, ini dia GFXY. Ini kalau dibuatkan dalam pendeteksian bukan tepi dengan operasi pengembangan. Nah, ini contoh zebra. Kalau tadi perhatikan ya, itu menggunakan segmentasi, ini menggunakan operator gradien ya. Ya, ini dia kalau dibuatkan dalam bentuk tabel ya, citra awal selalu masih grayscale yaitu black and white 1 dan 0. Gradien X-nya adalah ini, ada mengandung minusnya. Ini gradien Y. Didapat itu berdasarkan persamaan ini. Inilah arah gradiennya. Dihitung kembali kekuatan tepinya, kemudian dimasukkan persamaan ini untuk melihat hasil dari perhitungan menggunakan salah satu dari alternatif. Efek derau dalam citra ini, noisy input image-nya bisa ditampilkan dalam grafik. Ini hasilnya, dan ini merupakan citranya. Ini dipertanyakan yang mana tepinya, yang bawahkah atau ini. Ibu punya ada sebenarnya, jadi seperti macam video dari hasil citra, penelitian Ibu. Jadi setiap mengidentifikasi atau seperti mensegmentasi citra itu ada perpindahan ini. Ini bisa kita lihat seperti kamu kalau pernah melihat ada ya bidang tadi bidang saya Ibu lihat bidang kesehatan. Nah, ini dia seperti berjalan. Jadi setiap ada perputaran perpindahan dari satu piksel ke piksel yang lain, ini bisa terlihat jelas ya grafik yang ini. Jadi bisa kita lihat nanti yang mana foreground-nya, yang mana background-nya, dan teridentifikasi semua, terdeteksi seluruh misalnya bagian wajah itu bisa ya menggunakan ini noisy input. Segmentasi juga ya. Ini pelembutan image smoothing. Ini hasilnya ya smoothing. Ini menggunakan fungsi Gaussian. Ini Gaussian 2, Gaussian 2 dua dimensi ya. Oke, ini Gaussian mask 3x3, min kemarin sudah dari mana 9/16 ini dijumlahkan, kemudian 1 per ini Gaussian masknya, ini hasilnya. Operator gradien lainnya adalah gradien selisih terpusat center difference. Kalau tadi hanya operator gradien, ini yang gradien terpusat pada senternya. Ya, ini masih ada beberapa ya. Operator turunan kedua Laplace, ini juga termasuk mendeteksi tepi dengan operator Laplace. Kalau kemarin itu ada, ini dia, karena waktunya penurunan rumus ya, hasil konvolusi. Ini pendeteksian tepi diagonal dengan operator Laplace. Ini citra semula, ini hasil konvolusinya. Contoh pendeteksian tepi landai dengan operator Laplace. Ini contohnya. Oke, dibuatkan gambarnya ya. Oke, misalnya ini sebuah citra awal dilakukan menghasilkan ini tadi yang outline-nya ini dikali ya 0,1. Ini merupakan figur kameranya, kamera BMP untuk menghasilkan derau yang memberi bobot pada piksel. Nah, ini diketahui dia hasilnya ya, melihat outline-nya dengan menggunakan ini di MATLAB ya, IMRATE lada gray BMP dikali ini H diketahui ya, hanya inilah hasilnya. Jadi kalau tadi kan menggunakan persamaan-persamaan, ini menggunakan sudah dibuatkan ini citra awal yaitu lada gray BMP dibuat kali ini filternya, inilah menggunakan edge detection-nya. Jadi bisa juga dihasilkan ya. Kemudian ini Laplace of Gaussian, ini juga log ya, operator Laplace. Jadi udah berapa tadi operator yang kita bahas ya. Operator Laplace of Gaussian, ini tahapannya fxy, posisi citra di piksel, dihaluskan dengan fungsi Gaussian. Kemudian lakukan operator Laplace. Operator Laplace-nya itu tadi perhitungan persamaan. Kemudian didapatlah kxy. Nah, ini berdasarkan gambar di samping dapat dibuktikan bahwa